gitu loh Kak, untuk nanti misal SMA atau ya untuk jalani hubungan lagi tuh kayak takut masih Kak gitu. Nah itu Oke. Jadi takut ya, kayak trauma. Ya sih. Karena juga kita kalau udah sakit hati bertubi-tubi sih kayaknya memang trauma. Ya itu pengalaman aku juga sih, trauma. Trauma untuk pacaran lagi. Ya emang trauma. iya. Karena ya itu udah terlanjur sakit hati, tawar hati gitu kan. Trauma. Jadi gini ya, gimana ya ceritanya kalau misalnya kita udah lebih siap lagi untuk pacaran, kakak percaya bahwa trauma itu akan sendirinya akan hilang. Dan ceritanya kalau ini kan kita masih bicara untuk yang ke depan, nanti mungkin Flo bisa belajar untuk membuka hati lagi, tapi di umur yang memang udah pas, yang udah benar-benar siap. Kalau sekarang sih, kalau masih umuran sekarang sih kakak yakin Flo sebenarnya belum siap, cuma ya gitu ya, kayak masih menggebu-gebu untuk pacaran itu besar banget kan rasanya. Wah ini pacaran nih gini-gini, enak nih diginiin sama pacar gini-gini, dibelai-belai atau disayang-sayang gitu kan, kayak enak banget gitu, kayak lihat kayak jadi bucin gitu lihat di TV-TV. Apalagi kalau lihat drama Korea itu kayak wah ini udah aku banget nih gitu katanya gitu kan, padahal ternyata nggak sesuai harapan. Kalau trauma sih memang kebanyakan cewek ataupun cowok banyak sih yang ngalamin trauma untuk nggak pacaran lagi, tapi nanti ke depannya nanti kita pasti akan beriring berjalannya waktu, kita akan melupakan trauma itu. Dan satu juga sih, kalau aku sih memang pernah trauma untuk nggak pacaran lagi, tapi pas udah kepikiran, udah kebuka, udah makin dewasa, ya udahlah, mungkin sekarang harus belajar untuk membuka hati lagi untuk orang lain, tapi mungkin lebih selektif dalam memilih. Ini cowok ini bener nggak? Ini cowok ini pergaulannya seperti apa? Nanti kalau kan pergaulannya itu kan menentukan juga nanti di hubungan kita nanti. Jadi kalau misalnya masalah trauma, pasti yakin nanti akan hilang dengan sendirinya. Dan cobalah belajar untuk membuka hati lagi dan lebih selektif lagi tentunya untuk memilih pasangan. Iya benar. Oh iya Kak. Ya. Kan ini juga mas buat anak muda yang di luar sana kan ya. Ya. Kakak juga boleh sih kasih tips buat teman-temanku misalnya yang nanti nonton ini. Ya apa tipe-tipe pacaran di kalangan anak muda itu harus gimana? Misalnya mereka pacaran terus satu gereja, itu harus gimana Kak? Kan soalnya kebanyakan ada anak muda kalau tersakiti sama anak satu gereja menjauh, terus nggak mau ke gereja, itu harus apa Kak? Oh, masalah gitu ya, tipe pacaran yang benar di kalangan anak Tuhan. Tentunya yang pertama, kalau kita belajar firman Tuhan kan kita harus kudus. Jadi pacaran kita itu pacaran yang kudus. Ya kita kan udah tahu kan batasan-batasannya seperti apa, untuk pacaran itu seperti apa sebenarnya. Kita sebenarnya kalau di era sekarang yang udah semuanya elit banget, kita pasti udah tahu sebenarnya batasan-batasan untuk pacaran itu. Nah kalau kita anak-anak Tuhan, tentunya kita cari pertama pasangan yang takut akan Tuhan, dan dia itu gimana ya, dekat sama Tuhan, gak juga jadi patokan sih dia itu seorang pelayan atau gimana sih, intinya dia itu takut akan Tuhan, dia dekat sama Tuhan, terus dia bisa bawa kamu juga ke Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Mungkin kadang kan cewek itu ada yang memang dekat sama Tuhan, ada yang gak biasa gitu. Nah jadi cowok ini bisa membawa dampak positif untuk diri kita sendiri, untuk pasangannya sendiri. Dan kalau tipe cowok harus seiman, yang pastinya harus seiman. Kadang juga kalau misalnya kita beda golongan ya, itu juga jadi nanti jadi perdebatan gini. Aku loh di gerejaku gini. Nah itu jadi perdebatan dan bikin hubungan kita kayak gimana nih gini. Nah seperti itu, mungkin lebih tepatnya sih itu.
cari pasangan yang dekat sama Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia bisa memberikan dampak positif bagi kita, dan juga dia seiman dengan kita, agar supaya kalau kita jalani hubungan nggak ada cekcok gitu loh, seperti itu sih. Iya. Iya, benar. Ada lagi? Yang terakhir sih Kak, kan seiring berjalannya waktu pasti Ya. kan memang nanti ada waktunya kan Kak. Nah, petunjuk aja sih, kakak kasih petunjuk aja ya. Mungkin nanti kedepannya juga bisa jadi kayak pelajaran aja, petunjuk pacaran yang dikasih Tuhan itu seperti apa sih Kak, yang diberi Tuhan. Oh, pacaran yang diberi Tuhan, yang pastinya dia akan datang sesuai waktunya Tuhan. Yang pertama itu sih, kalau menurut kakak itu, karena kalaupun kita udah maksa, kita mungkin bagi kita itu ini udah dari Tuhan nih, udah dari Tuhan, tapi pasti akan selalu ada halangan untuk dia nggak bisa sama kita. Bener nggak? Kita itu udah ngegas ya, kita udah ngegas sama Tuhan, Tuhan ini jodohku, Tuhan ini udah pasti aku sama dia ini pasti pelaminan nih gitu kan, dan mikirnya gitu. Tapi pasti ada caranya, ada cara Tuhan yang buat kita bener-bener nggak bisa deket sama orang ini. Kalaupun kita mungkin kita beraniin ya diri kita sebagai cewek untuk chat duluan ya, hai gitu ya, tanya kabar hai, pasti itu cuman akan sampai di chat doang, itu cuma akan sampai di basa-basi doang, kamu apa kabar, gini. Walaupun ini udah jodoh nih, ini dia udah respon gini. Nah, akan pastinya itu gak akan sama-sama, ujung-ujungnya endingnya gak akan sama-sama. Kalau dia itu memang dari Tuhan, dia akan datang sesuai waktunya Tuhan, dengan segala kemudahan tentunya. Tuhan kasih kita kemudahan, mungkin kemudahan melalui komunikasi. Dia bakalan kasih kabar kita duluan tanpa kita kasih kabar dia duluan. Bener gak? Kalau kita yang ngegas sama Tuhan, malah kita yang kasih kabar sama cowok itu. Tapi memang kita sih perlu perjuangan untuk sesuatu itu, kita juga butuh keberanian. Tapi mungkin lebih tepatnya sih, dia memang akan datang sesuai waktunya Tuhan. Dan kalau dia memang jodohnya Tuhan, percaya aja Tuhan akan kasih itu ketika kita udah benar-benar siap untuk pacaran. Siapnya ini gimana? Satu, kayak yang kakak, ya benar-benar. Nah, yang di awal tadi kan kakak udah bilang, kita itu harus mencintai Tuhan terlebih dahulu.